Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahrul dengan NIM 22230036 dari Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Integritas Laporan Keuangan Studi Empiris di Indonesia. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Integritas laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan asli suatu perusahaan tanpa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Artikel ini menggunakan agensi teori atau teori keagenan sebagai dasar utama dalam menjelaskan integritas laporan keuangan. Teori ini menyoroti konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen yang dapat menyebabkan masalah asimetri informasi dan pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini, pemegang saham mempercayakan manajemen untuk menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan. Konsep integritas laporan keuangan dijelaskan dengan mengacu pada standar akuntansi, PSAK nomor 1 dan SFAC nomor 2, yang menekankan penyajian informasi yang jujur, akurat, dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Penelitian ini menyoroti kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018 yang merupakan contoh nyata dari rendahnya integritas laporan keuangan di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar 216,518 juta. Namun pada tahun 2018, perusahaan tiba-tiba melaporkan keuntungan sebesar 809,84 ribu. Merupakan perusahaan yang signifikan ini menimbulkan kecurigaan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari kenyataannya. Hasil audit oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan bahwa manajemen PT Garuda Indonesia melakukan pencatatan pendapatan yang belum terrealisasi dari kerjasama layanan internet dalam penerbangan. Hal ini melanggar aturan akuntansi yang mengharuskan pendapatan hanya dicatat setelah layanan atau produk telah diberikan. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini mengambil objek perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan harus terdaftar di BI selama periode 2018 sampai 2022. Perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang tersedia dan lengkap. Perusahaan yang tidak konsisten dalam pencatatan keuangan dikeluarkan dari sampel. Dari proses ini diperoleh 17 perusahaan dengan total 73 observasi data yang digunakan dalam analisis. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang dianalisis menggunakan software eFuse 12. Sebelum melakukan regresi, dilakukan beberapa uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model penelitian. Uji ini meliputi uji multikolinearitas untuk melihat apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen, serta uji heteroskedastis untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan. Selanjutnya, penelitian ini menguji 3 model regresi data panel, yaitu Common Effect Model, Vikex Effect Model, dan Random Effect Model. Setelah menentukan model regresi yang tepat, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T atau PCL untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap integritas laporan keuangan, serta uji F atau simultan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu intelektual kapital tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. P-value sama dengan 0,336, artinya tingkat pengetahuan dan inovasi dalam perusahaan tidak secara langsung meningkatkan transparansi dan
akurasi laporan keuangan. Yang kedua yaitu leverage perusahaan negatif terhadap integritas laporan keuangan. P-value sama dengan 0,0039. Semakin tinggi rasio hutang terhadap aset, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi keuangan untuk menjaga citra keuangan yang sehat. Yang ketiga yaitu institutional ownership berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. P-value sama dengan 0,0031. Kepemilikan institusional membantu mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, secara simultan. Ketiga, variabel intellectual capital, leverage, dan institutional ownership berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. P-value-nya sama dengan 0,000. Terima kasih. Baik, sekian paparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.